Halo semua, selamat datang di channel Bengkel Saham. Perkenalkan, saya Yoga Arsana dan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menentukan support dan resisten saham. Nah, jadi sebelumnya, apa itu support? Support adalah area harga terendah atau harga bawah yang selalu gagal ditembus oleh suatu saham. Nah, jadi misalnya harga saham itu bergerak ke bawah, dia akan selalu memantul di area tersebut. Itu bisa kita namakan itu adalah support. Tapi untuk menentukan support itu valid atau tidak, kita harus menggambar dan menarik garis yang dimana nanti akan kita praktekkan. Nah, kemudian resisten adalah kebalikannya. Resisten adalah area harga atas yang selalu gagal ditembus naik oleh suatu saham. Jadi ketika saham naik, dia selalu mengalami penurunan setiap di titik tertentu. Nah, jadi nanti untuk menentukan resisten itu valid atau tidak, kita juga akan menggambar atau menarik garis. Nah, jadi supaya tidak lama-lama, kita akan langsung praktek ke TradingView. Oke, kita sekarang sudah di aplikasi TradingView. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kita menggunakan chart dari saham ADI. Nah, jadi di sini kita bisa lihat harga saat ini berada di level 1095. Nah, jadi kita untuk menentukan supportnya kita bisa gunakan dari time frame sebelumnya, dari periode waktu sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di sini terjadi penolakan yang cukup sangat kelihatan ya di sini. Nah, jadi di sini kita akan mencari tahu apakah ini support yang valid atau tidak. Caranya kita bisa gunakan rectangle tool yang ini. Nah, ada di sini dia. Nah, kemudian kita bentuk garisnya di sini, kita bentuk area. Nah, kemudian kita tidak perlu capek-capek menarik sampai kanan. Kita bisa gunakan setting, kemudian extend right. Nah, jadi dia langsung ke kanan. Nah, kita bisa lihat area ini itu adalah area support yang kita tentukan. Nah, ketika harga berada di bawah sini, dia akan selalu mengalami rejection. Kita bisa lihat, benar terjadi rejection walaupun sempat hampir turun, tapi ternyata terjadi rejection dan dia naik lagi. Nah, kemudian ketika dia tembus ke bawah, harganya cenderung akan terjun bebas. Biasanya ketika dia break support, namanya break support. Momen ini biasanya break support. Nah, kemudian kita lihat, nah ini juga berada di area support sebelumnya. Apakah nanti atau besok itu akan memantul ke atas atau membreak supportnya dan terjun ke bawah lagi, kita bisa lihat nanti ya. Nah, kemudian sekarang ini kita akan mencari resistennya, dimana resisten itu adalah harga atas yang gagal ditembus. Nah, kita pakai yang terdekat ini aja. Ini adalah harga atas yang gagal ditembus. Kita coba tarik areanya. Nah, kita dari high-nya sampai harga close-nya atau bebas, yang penting kita membentuk area di sekitar sini. Nah, jadi benar di sini dia gagal tertembus dan kita lihat. Nah, di sini juga sempat, walaupun dia sempat lewat tinggi, tapi karena ini ada resisten, dia cenderung terjadi penolakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita tahu alasannya kenapa saham itu tidak kuat naik dan tidak bisa turun lagi, karena ada lantai di mana support dan resisten di mana itu adalah atapnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian momen ketika support itu ditembus ke bawah maksudnya, itu akan menjadi resisten. Nah, ini kita bisa lihat. Ketika ini sudah ditembus ke bawah, ini akan menjadi area resisten. Makanya di sini sempat terjadi perlawanan karena ini adalah sebelumnya area support. Begitu juga dengan resisten. Nah, apakah kita tidak boleh menarik area di titik-titik terendah yang lainnya? Boleh. Nah, kita tarik misalnya di sini. Ini kan area yang gagal ditembus nih. Ini area yang gagal ditembus. Kita buat juga nih area support. Apakah ini support? Iya, supportnya ini ternyata berfungsi sebagai resisten di chart selanjutnya. Di ini lihat. Nah, ini jadi resisten dia karena harga gagal tembus ke atas. Karena di sini ada area support. Nah, itu dia hubungannya, support jadi resisten dan resisten bisa jadi support. Nah, begitu. Nah, jadi ini juga jadi support dia karena dia gagal ditembus ke bawah, dia naik. Nah, gitu. Jadi itu dia, sebenarnya sangat gampang cara menarik support dan resisten ini. Kita nggak usah takut analisa kita salah, tarikan garis kita salah, karena tarikan garis ini biasanya berbeda setiap trader atau investor. Nah, jadi cenderung yang mana yang lebih banyak orang-orang setuju, maka itu akan valid. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau memang benar analisa kita pada support ini di area sekarang ini itu udah masuk di harga supportnya. Jadi apakah dia akan memantul atau break ke bawah, itu kita tidak tahu, tergantung nanti bagaimana pelaku pasar melihat pergerakan saham dari ADI sekarang. Oke, jadi itu saja. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah, nanti saya dan teman-teman dari tim akan bantu menjawab kalau memang kurang jelas.
Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan ingat subscribe, karena kedepannya akan ada video-video dari Bengkel Saham lagi. Mungkin kalian bisa request mau buat video apa, silahkan komen di bawah. Saya Yoga Arsana pamit.